disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia bangkit dari kubur, ya Tuhan. Semua lutut bertelut, semua lidah berseru, Yesus Kristus Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha kuasa, yang maha tinggi, Raja di atas segala raja, Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau yang telah mengasihi dan menyelamatkan kami. Kami patut mengucap syukur atas berkat pemagaran dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang malam yang baru berlalu. Jikalau kami boleh ada sampai pada saat ini, semuanya oleh karena berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar mengizinkan kami untuk menikmati hidup yang baru, kekuatan yang baru di bawah matahari yang cerah pada hari ini. Berkati sanak saudara serta semua umat Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Tuhan, izinkan kami bersama-sama menikmati hari ini di dalam keadaan yang sehat dan selamat, di dalam kemenangan, di dalam perlindungan dan pertolongan-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan, yang telah menyakiti dan mendukakan Roh Kudus-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar semua senantiasa sehat dan selamat di dalam pemagaran dan perlindungan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan,
dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, mencari Tuhan di dalam kerinduan yang mendalam. Mencari Tuhan dalam kerinduan yang mendalam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca Mazmur 63 ini, kita terbawa dalam keintiman yang mendalam antara Raja Daud dengan Tuhan. Dalam Mazmur ini, Raja Daud mengungkapkan kerinduannya yang amat dalam untuk mendekati Tuhan di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat apakah yang Raja Daud lakukan untuk memenuhi kerinduannya kepada Tuhan. Raja Daud mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Ini membuktikan bahwa ia sungguh cinta kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah kita memiliki kerinduan dan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati di dalam kehidupan kita? Bagaimanakah kita membuktikan bahwa kita sungguh mencintai Tuhan di dalam hidup ini? Apakah kita sungguh mencari Dia dengan segenap hati? Apakah Tuhan menduduki tempat yang pertama di dalam hati kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selain Raja Daud mencari Tuhan dengan segenap hati, ia juga membiarkan Tuhan terus membentuk hati dan pikirannya di dalam kekudusannya. Sekalipun Raja Daud mempunyai kedudukan sebagai seorang raja, tetapi itu tidak menjaminkan kehidupannya senantiasa baik atau berkenan kepada Tuhan. Raja Daud mengakui bahwa ia memiliki banyak kelemahan dan kekurangan di dalam kehidupannya. Sebagai seorang raja, dia juga perlu dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan dengan hikmat, kuasa, dan kasih-Nya. Oleh karena itu ia berkata di dalam ayat yang kedua dan keempat, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mencari Tuhan di dalam pertemuannya yang kudus saat hatinya fokus kepada Tuhan. Ia merasa bahwa Tuhan itu lebih kudus dan berkuasa untuk memperbaiki seluruh kehidupannya. Ini akan mengingatkan kita betapa pentingnya ibadah sebagai pertemuan kita yang benar kepada Tuhan. Ibadah bukan acara rutinitas yang ala kadar, melainkan mendekati Tuhan yang Maha Kudus dan mengizinkan Dia menguasai hati dan pikiran kita saat kita menghampiri takhta anugerah-Nya. Kerinduan Raja Daud adalah menikmati sesuatu yang baru dan ajaib di dalam persekutuannya dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah dengan kita pada saat ini? Apakah kita sungguh merindukan sesuatu yang ajaib, yang baru daripada Tuhan saat kita menghampiri takhta anugerah-Nya? Ayat yang ke-9 berkata, "Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku."
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menerapkan Mazmur 63 ini di dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari kita memberi waktu untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan membiarkan kesibukan mengontrol waktu kita, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Lalu yang kedua, jadikan ibadah yang tidak dapat terpisah dari dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, izinkan Tuhan melakukan perkara yang ajaib dan yang baru di dalam hidup kita, karena Tuhan mempunyai kuasa di atas hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih atas berkat firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, yang memberi keyakinan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu memperdulikan kami. Apabila kami mendekat kepadamu, maka Engkau juga akan dekat kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk umat-Mu yang setia, membiayai keperluan di dalam pelayanan-Mu, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Tuhan berkatilah usaha dan pekerjaan mereka, agar mereka terus dipakai menjadi pancuran berkat di dalam tangan-Mu kepada keperluan di dalam pelayanan-Mu, dimanapun berada pada saat ini. Izinkan mereka ya Tuhan, menuai dari apa yang mereka tabur di dalam ladang-Mu selama ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan dan keselamatan dunia yang kami diami pada saat ini, agar Tuhan turut bercampur tangan untuk keamanan dan keselamatan dunia ini ya Bapa. Kami percaya tanpa Tuhan bercampur tangan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Kami percaya dengan pekerjaan Roh Kudus dapat melakukan semua yang terbaik bagi kami. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kekhawatiran Tuhan Engkau pertetapkan iman mereka. Oh, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati dan membagari seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Tuhan Engkau yang telah memagari dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin.